Jadinya kita habis nyari sapi dalam keadaan kita nggak normal kan istilahnya. Tabrakan mas. Tabrakan, orangnya saya pukulin. Saya bodohnya, saya ngapuran gitu kan. Karena ego, sombong tadi itu kan. Alah, paling juga bayar gitu. Bahasanya kan otaknya otak alkohol, bukan otak normal kan gitu. Tahu-tahunya kita diproses kan. Akhirnya kita kena pasal 351, penganiayaan. Dan saya nggak keluar, jadi tahan. Waktu itu kan BAP pulang, besoknya dipanggil lagi, ya saya ditahan, pesantren. Gitu ya, kita nggak lama sih, tapi kita kan lagi pegang ini ya, pegang kepercayaan orang, tender itu. Sapi itu tahu-tahu naik, harganya naik, yang tadinya 8 juta jadi 9 juta. Baru seminggu 9 juta udah 95, sampai sapi itu 12 juta. Sementara kan kita udah kontrak dengan si A sekian ekor harga sekian, dengan si A ekor harga sekian, kan gitu posisinya. Jadi pas waktu kita istilahnya di dalam penjara, harga sapi udah melebihi dari harga pembelian mereka, gitu kan, harga penjualan kita. Di situ kita habis semua, total semua, kita nggak punya apa. Garis besarnya kita jatuh lah gitu, dari kesombongan itu jatuh, dan akhirnya kita ngerintis dari nol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Gugum, biasa dipanggil Apep untuk pemain sapi ya, yang mengenal akrabnya ya, kebanyakannya Apep di sini. Kami perusahaan di Paskau ini berada di Jalan Maribaya, Kampung Sukamaju, RT 1 RW 14, Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kami mendirikan usaha ini udah 21 tahun, Mas. Tahun 2000 ya. Tahun 2000 itu kita lulus SMA. Nah, di masa-masa SMP, SMA itu kita seneng di dunia otomotif. Nah, posisi di masa-masa remaja yang namanya dunia otomotif kan otomatis ya sedikit agak tanda kutip nakal gitu kan, nakal-nakal remaja. Hanya cerita ya, dan saya nggak pengennya anak generasi muda jangan ngikutin ya untuk masalah yang ininya ya. Dulu waktu SMP itu ya kita udah kenal mabuk karena main di motor, di mesin, kita main di bengkel. Kebetulan ya saya pribadi sendiri yang nakal ya istilahnya. Jadi SMP seneng motor, di bengkel kita sudah mulai mengenal minuman. Nah, SMA posisinya kita udah seneng, ada road race kan zaman dulu gitu kan. Kita ngikut balap-balap liar, balap motor gitu, posisinya seneng sama kawan-kawan itu ya. Tapi dalam posisi nggak normal kan gitu. Dibilang nggak normal itu ya karena udah tanda kutip, kitanya udah nakal, posisinya udah sering mabuk-mabukan lah Mas. Dari mulai minuman, obat-obatan terlarang gitu kan, istilahnya jenis narkoba lah. Pernah saya sikatin waktu dulu, cuman buat anak-anak muda tolonglah tinggalin ya kayak gitu, nggak ada untungnya. Nah, habis keluar SMA, saya punya tawaran dari orang tua almarhum. Nih, kamu sekolah mau kemana? Kelanjutannya apa, mau kuliah, apa mau ambil kejuruan? Di situ saya agak bingung ngambil dua keputusan itu. Akhirnya saya pilih ikut usaha aja, ngikut paman di Sederhana. Itu posisinya di Sukajadi, Bandung. Nah, dari mulai belajar jualan daging awal, kita itu hampir 2 tahun ikut paman. Ya, berbagai macam cerita pun di situ ngalir lagi gitu kan. Yang dasarnya kita nakal ngikut sama paman, akhirnya kita yang namanya dari kampung ke kota bukan tambah baik malah tambah nakal. Nah,
Setelah kita nakal karena posisi kita mungkin dalam bahasanya udah nggak terkendalikan lah sama paman kebingungan, akhirnya suruh balik lagi ke Lembang. Nah di situ kita mulai agak sedikit gimana caranya kita pengen usaha sendiri karena kita udah nggak sekolah, kita pulang ke orang tua juga nggak enak kan. Akhirnya kita coba untuk ikut kerja sama kios orang lain di Lembang. Karena penampilan di waktu itu sayanya nggak meyakinkan, orang yang punya kios itu nolak juga gitu kan. Nggak mungkin nih orang kayak gini bisa kerja kan gitu. Akhirnya saya kebingungan dan pulang lagi nyari-nyari kerjaan lain tapi nggak ada. Ketemulah sama satu kawan, dia nawarin sama saya untuk diisi kiosnya untuk jualan. Tapi waktu itu saya tidak punya basic untuk jualan daging sapi di Lembang karena sistem jualan sapi di Lembang dengan sederhana itu beda. Untuk yang di sederhana, kita tinggal ambil daging dari pasar Ciroyom, posisi bawa ke pasar, ya kita tahu nama, tahu kilo, tahu harga. Nggak punya ilmu untuk memotong, yang mengeluarkan tulang dari dagingnya. Nah, ilmu itu kan ilmu jagal bahasanya. Di waktu itu saya karena pengen buka usaha. Waktu itu masih bujangan posisinya. Tahun 2003-an kita nyoba minta potongan sama paman. Karena kebetulan walaupun saya tidak sekolah di dunia peternakan, alhamdulillah keluarga saya dulunya peternak gitu kan, dari pihak bapak sebagai penjual sapi hidupan ekoran, banyak yang beternak, dari pihak ibu penjual daging, jadi pasar sederhana itu. Nah akhirnya kita nyoba untuk buka usaha di tahun 2003 itu. Saya minta sama paman, cuman paman-paman juga sama, nggak ada yang percaya waktu itu. Nah saya minjem kepercayaan, minta sapi sama kawan yang sama-sama jualan daging di pasar Lembang. Waktu itu gambling mas, saya gambling. Jadi kita jualan daging nggak tahu gimana buka tulang dari daging, gimana kita ngejualnya, kita juga ke siapa, langganan belum ada kan. Cuman ya alhamdulillah saya dibantu satu kawan, ya berarti berdua sama yang punya jongko awal. Dan itu kita nggak sewa, sebenarnya nggak beli, nggak apa, ibaratnya disuruh ngalir aja, suruh dipakai. Cuman dia ngasih jeda waktu sih 1 bulan untuk nanti kita ambil keputusan apa ini mau disewa, apa mau digadai, apa mau dibeli, itu kan terserah apa katanya kan gitu. Ya alhamdulillah beriring waktu kita motong. Di awal kita motong kita punya cerita lucu. Ini kan kenapa cerita lucu ya, kita jualan daging nggak punya ilmu, kebayangkan istilahnya kita jaga motong gitu kan, kita ngambil separuh. Jadi di Lembang ini kalau misalkan kita nggak bisa ngabisin 1 ekor, kita bisa motong cuma lebih separuh, kita bisa cari kawan yang bisa bagi 2 sapinya. Dan akhirnya saya dapat kepercayaan dari kawan saya waktu itu, silakan kita motong bersama, bagi 2 aja. Pas pemotongan dijaga, kita bengong, nggak ada ilmu, nggak ada apa, lihat sapi dipotong aja, kita baru pertama kali kan lihat gitu kan. Tahu-tahu saya nyoba ngambil di sini dibilangnya sih usus ya, usus bandang gitu. Nah yang harusnya itu prosesnya itu dibersihin dulu baru dibelah dibagi 2. Karena saya nggak tahu, akhirnya saya belah sebelum dibersihin dan akhirnya kotorannya masuk dan udah gitu yang punya kan nggak terima karena barang itu harus dijual. Nah, saya dengan ya bukan berat hati ya, mau nggak mau gitu tanggung jawab, ambil beli sama saya. Nyampe ke kios itu motong jam 12, kios itu sekitar jam 1-an lah. Nah udah rame. Di waktu tahun 2003 jualan sapi itu daging ya masih bagus ya, nggak seperti sekarang gitu. Jadi orang udah pada rame jualan, kita datang ke kios, kuncinya ketinggalan. Gak bawa kunci, jadi si dagingnya itu ditaruh di depan rolling door. Orang udah rame jualan, semua udah ada yang habis 1 ekor. Yang pagi-pagi kan kebanyakannya penjual bakso, rumah makan gitu kan. Nah akhir-akhirnya saya cuman bengong dan sampai jam 5 barulah yang bawa kunci kios itu datang. Nah, kita jualan, di situ mulai sama kawan dibuka. Alhamdulillah qadarullah sapi itu terjual habis dagingnya. Cuman di hari itu cuman sisa 8 kilo. Dan kalau kita lihat nominal waktu itu, kita dapat separuh sapi itu dapat 300.000. Sementara kita kerja cuman 150.000 per bulan. Akhirnya di situ mental pengen usaha itu tinggi. Sampai di situ ya kita terus berlanjut lah sampai jualan tuh tahun 2004. Dan 2004 2005 karena masih muda ya kita juga kasih kerjaan tapi nggak bisa nge-manage masalah keuangan, tetap aja belum jalan. Mungkin itu bukan jalur saya di jualan daging. Akhirnya saya berhenti mas di situ.
Jadi kita keluar, ini nih awal dari kita buka ternak ini di sini gitu kan. Dari mulai jualan daging, kita ngebukanya ini kita nggak sengaja Mas. Kita nggak sengaja mau ketemu saudara di bawah. Di jalan saya ketemu langganan yang dulu sempet sapinya dijual sama saya potong dijagal. Dan itu saya utang posisinya gitu kan. Nah, ketemu di jalan dia manggil, saya berhenti, saya ngobrol bentar waktu itu kan. Dia nanya, Mas Apep, sekarang posisi di mana? Nggak kerja? Nggak, saya tuh nganggur Pak, gitu kan. Terus kios sekarang nggak pernah kelihatan ada di kios, tapi kios masih jalan, nggak pernah bantu lagi. Udah diterusin ada yang kerja kan gitu waktu itu. Terus saya iseng, ya, spontan aja, itu nggak ada niat sebenarnya kan. Dalam hati kecil itu nggak ada niat minta kerjaan apa, tapi itu mungkin yang jadi jalan buat saya untuk di peternakan ini ya. Hidup di sapi ini, ya awalnya dari situ. Saya minta kerjaan, ya, dia ngasih paruan ya gaduhan. Waktu itu saya ditanya sebenarnya mau kerja di mana gitu kan. Pelihara sapi aja Pak, gitu kan. Saya pelihara sapi karena saya nggak kepikir bahwa dia akan ngasih gitu kan. Di jalan itu cuman nanya, kandangnya ada nggak? Ada, kata gue. Padahal kandang nggak ada. Gitu kan, karena jawaban spontan juga kan gitu. Apa dia mau ngasih apa enggak kan kita nggak tahu kan. Rumputnya banyak Pak, tahu-tahu ya habis cerita itu kita pergi kan gitu. Gak kebayang itu akan terjadi. Pas waktu jam 4 itu saya ditelepon, di mana ke posisi? Ada di rumah Pak kan gitu. Ya nanti sapinya jadi dikirim. Makanya saya nggak ngira, masa jam 12 kita ketemu, jam 4 dia nelpon, sapi katanya udah jadi dengan jumlah 10 ekor. Nah saya nggak kepikir lah. Akhirnya jam 8 ditelepon lagi, jam 12 malam bener datang. Saya kebingungan Mas. Kebingungannya, ini gimana sapi ini? Ditaruh di mana? Kandangnya nggak ada, karena waktu kita bilang ada itu cuma ada 2 kandang yang memang itu dipersediakan waktu kita dibilangnya itu untuk transit aja bawa ke jaga. Sapi datang ke sini, akhirnya orangnya datang. Ya marah lah. Intinya marah kan gitu. Habis lah saya dimarahin gitu kan. Bohong lah, gini lah. Dari situ kita udah nggak bisa ngomong lagi karena kita udah ngerasa bersalah. Cuman saya ngomong, ya kalau memang masih percaya, saya pelihara Pak. Dan akhirnya kepercayaan itu dikasih sama saya. Itu pertama saya pelihara sapi, saya dikasih orang. Dan karena nggak ada kandang, saya tidur serumah sama sapi itu seminggu. Sambil nunggu kandangnya beres Mas, gitu. Itu awalnya saya pelihara sapi. Jadi kita pelihara sapi itu nggak dengan uang, dengan ya istilahnya finansial yang besar ya. Kita hanya ngandelin kepercayaan orang. Nah dari proses dikasih saya 10 ekor, bangun kandang, di situ saya bingung ya Mas. Kita ngasih sapi dari pagi sampai sore. Sementara waktu itu kita udah berumah tangga, punya anak, punya istri gitu kan. Sementara kita pagi ngambil rumput ke hutan. Beresnya itu kita jam 2 udah baru beres. Sementara kita buat nyari nafkah buat istri dari mana kan gitu. Akhirnya istri saya jualan rongsokan. Ya kita tahu yang namanya emberan itu PK kayak aqua bekas itu ya. Selama 8 bulan kita ya pelihara sapi orang ya jualan rongsokan gitu. Nah cuman habis 8 bulan itu ada kontes sapi. Nah mulai pemacu bahwa kita tuh pengen beternak gitu kan, pengen beternak yang benar sampai kita pengen dapat hasilnya yang bisa dirasakan untuk kita sebagai minimal keluarga aja dulu gitu. Nah, di kontes itu berarti kan tahun 2004 antara 2005-an ya kontes itu kalau nggak salah. Itu di Sulaiman waktu itu. Pak Gubernur waktu itu, Pak Dani Setiawan waktu kontes itu. Saya berangkat kontes di sana dan alhamdulillah saya dapat juara. Tapi ceritanya bodor juga. Jadi waktu itu kita berangkat kontes itu nggak tahu tata cara kontes itu kayak gimana. Karena kita awam gitu, bener-bener awam. Kita taunya jualan daging gitu kan, pelihara sapi. Tahu-tahu ada kontes ternak kayak gimana gitu kan. Akhirnya saya ikut kontes. Pas ikut kontes itu saya dapat juara. Cuman pas datangnya itu sapi kita itu paling kucal, nggak mandi. Sapi kita itu paling istilahnya nggak tahu yang dinilainya apapun kita nggak tahu bawahnya kan gitu. Jadi kita itu suruh bawa sapi aja yang sama yang punya. Waktu itu ada berita untuk ikutin kontes, saya ikutin, datang ke sana Sulaiman. Tapi kita ya jelas nggak mandi lah paling kucal waktu itu. Nah, karena datangnya hari Sabtu, kontesnya hari Minggu waktu itu, jadi kita nungguin sapi itu di tempat kontes itu. Itu masih nakal.
Kita waktu masih kontes ya masih seneng-seneng minum. Mungkin ya gitu kan. Nunggu sapi semalaman gitu kan, sambil minum-minum ketiduran Mas. Saya orang udah pada siap-siap, kita belum bawa sapi, belum mandiin sapi gitu kan, malah kita masih tidur itu. Tidur dekat sapi, di pinggirnya ada botol. Ya, itu kalau nggak salah masuk koran juga sih waktu itu, waktu kejadian kontes itu. Dan alhamdulillah saya juara 1, juara 2, cuman yang juara satunya putihnya berlebih, akhirnya didiskualifikasi jadi juara keempat, yang juara 2 kita jadi juara 1. Yang itu sampai ada ketemu kontes, ya kita itu ketemulah sama pengusaha. Gitu. Dikasih lagi saya kepercayaan dari orang satu ini. Saya disuruh karena kita masuk koran waktu itu, dicari sama orang, tahu-tahu saya ada tamu katanya kan gitu. Terus saya ketemu ngobrol-ngobrol, dia tahunya dari kontes itu, dia nawarin modal waktu itu. Sampai nominalnya agak cukup besar ya buat kami di sini dulu waktu itu, dengan nominal 500 juta itu fantastis lah. Harga sapinya masih 5 jutaan gitu kan. Kita dapat 500 juta itu berarti sekitar 100 ekoran. Ya, 100 ekoran. Dan itu mulai kita jual kurban. Pas waktu itu kita habis lah sapi itu, di tahun 2005 itu habis. Cuman sisa 11 ekor. Tapi yang 11 ekor ini jadi duka. Kita sisa dijual ke kawan, kawannya nggak mau bayar. Udah selesai, jadi hasil usaha itu nggak ada. Dan habis kontes kan, terus kurban kedua, ada lagi kontes. Nah, ikut kontes juara 2 saya di waktu itu. Yang dulu juara 1, yang dulunya juara 2 jadi juara 1. Yang saya juara 1 jadi juara 2. Nah, yang juara 1 ini perusahaan minta untuk diisi sapi sama saya. Di situ mulai saya main sapi tender-tenderan. Kecil-kecilan lah gitu posisinya. Alhamdulillah berjalan waktu, karena dia kebutuhannya banyak, hampir waktu itu aja ketemu kita dia kebutuhannya hampir 1000 ekor gitu. Saya nyari sapi dan alhamdulillah berjalan. Nah, berjalan waktu setahun 2 tahun kayak gitu terus. Ya ngisi perusahaan ini, ngisi ke peternak, ngisi ke Idul Fitri, ngisi Idul Adha, udah gitu. Terus monoton setahun 2 tahun. Nah, 2008 itu saya ngerasa posisi di 2008 itu bagus-bagusnya usaha waktu itu. Kenapa dibilang bagusnya usaha? Saya dapat permintaan sapi itu 1 bulan 3 orang. 1 bulan 3 orang. Ya, 1 Bupina, satunya dari Pangalengan, satunya lagi dari Jakarta waktu itu. Di situ muncul sombong. Makanya jangan sombong-sombong. Gitu. Karena kalau udah sombong pasti lupa kan gitu, lupa. Dulu kita istilahnya nggak tahu, istilahnya kalau sistem di penyeberangan itu ada ininya ya, ada pos-posnya gitu. Karena kita nggak tahu, akhirnya tiket itu beli sama sopir. Yang bawanya itu mobilnya transportnya dari Padang. Makanya kita percaya lah, Mas ini saya mau kirim sapi ke Bangka, ini buat bayar-bayar tiketnya Mas aja yang ngurus kan gitu. Tahu-tahu dia mungkin salah ya, mungkin salah awalnya. Salah, terjadi kesalahan, dia beli tiket bukan sama orang yang udah biasa. Tapi akhirnya di pelabuhan itu, saya didatengin preman. Saya nggak tahu nih masalah apa gitu kan. Itu preman-preman pelabuhan itu nanya, ini mana tiketnya? Kan gitu. Saya tunjukin tiketnya udah beli. Kan gitu. Tapi dia nggak terima waktu itu. Saya makin kaget kan. Aduh, ini bahaya nih. Namanya pelabuhan ya, kita nggak tahu. Nah, posisinya udah kayak gitu, sapi kita dinaikin. Jawab cekcok lah gitu kan, debat gitu kan. Sapi kita ini dinaikin. Kita bawa 4 mobil kan, 4 truk. Yang 3 truk udah masuk kapal, yang 1 truk masih di dermaga. Pikiran saya udah aman nih lah, udah aman, mungkin kita udah siap nyebrang gitu kan. Tahu apa Mas terjadi? Datanglah lebih dari 20 motor masuk ke dalam kapal. Waktu itu, wah, urakan lah gitu kan, ribut. Ya, akhirnya kita nggak bisa ngomong kan. Kita ngelawan pasti mati ya posisinya, karena kita juga datang dan nggak berani juga. Kita ngelawan banyak orang gitu kan, di daerah orang waktu itu. Ya kita pura-pura bodoh aja lah, nggak takut, diem aja kan. Akhirnya kita win-win solution ada ya, kita bayar tiket ulang. Pernah juga kita cerita pilu, kita kirim sapi ke daerah sana itu, ada ekor mati dan itu buat sapi-sapi besar. Iya, itulah cerita dukanya kita sebagai penyuplai ya istilahnya. Nggak semudah orang kira lah istilahnya. Ngirim jualan sapi itu enak, kirim ke situ nyaman. Enggak. Tapi ya ada juga bahagianya. Kita ketemu banyak saudara di luar daerah gitu. Itu
buat kita ya yang sebagai penyuplai daerah-daerah ya, kadang-kadang kita lewat pulau, lewat provinsi gitu kan. Sekarang kita ada untuk pedagingnya semua jenis sapi ada, Limousin, Simmental, Pegon ada gitu kan. Ada RO juga punya kawan, ya kawan saya, guru saya, bos saya gitu, naruh di sini gitu kan. Alhamdulillah kita ngejalin kerjasama sama beliau cukup erat lah gitu. Alhamdulillah kepercayaannya juga yang dikasih buat saya gitu, karena dia salah satu kawan yang buat saya the best gitu kan. Baru 1 tahun ini, iya, karena ya ini perusahaan besar dia itu kan, perusahaan besar, dia coba-coba main sapi, 1 kali jalan dia nggak bisa beli, nggak bisa jual kan gitu, karena dia kan nggak tahu sapi, dia banyak uang, beli sapi asal-asalan, tahu-tahu beli sapi kalau karena seneng, ada yang dari YouTube, dari FB, dia beli aja yang dia seneng itu. Tapi dia kan nggak tahu harga, bahwa sapi ini layaknya harganya berapa, misalkan 15 juta, dia beli 20 juta. Ini mau siapa yang mau beli waktu itu kan? Nggak ada yang mau beli sapi itu. Karena nggak ada yang mau beli, akhirnya saya ditemuin sama kawan dan saya beli sapinya. Tapi ya ini ya agak pilu ya saya ngomongin ini ya. Yang punyanya ini meninggal mas, meninggal. Jadi kita belanja ke dia 140 ekor, pas mau pengambilan terakhir, Mas Pendi ini meninggal almarhum. Mahkota PAM ini di Jawa Timur itu. Nah jadi masih ada sisa sapi itu, belum habis. Seminggu dari kejadian itu Pak San nelpon gitu, namanya Pak San yang punya mahkota ini, namanya Pak San. Nah, kandang ini dibikin untuk anaknya Mas Pendi almarhum. Akhirnya saya datang ke sana, saya ngobrol-ngobrol, saya terpikir sayang kandang, gimana nasib karyawan kan gitu. Kalau buat Pak San mungkin hilang 1 perusahaan nggak ada apa-apanya mungkin ya buat Pak San sendiri. Tapi kan buat karyawan, kalau kandangnya tutup kan nyari lagi, apalagi di posisi pandemi kayak gini nyari kerjaan kan susah. Akhirnya saya memberanikan diri untuk gak usah tutup Pak, kita lanjutin aja. Dia mau ngelanjutin, tapi saya yang megang kan gitu. Dari mulai pembelian, dari pengurusan sampai penjualan. Dan sampai sekarang saya pegang. 1 tahun ini untuk jualan aja kita tembus sampai 1.000. Untuk jualan antara kawan ya, kawan, petani, ya 1 tahun mungkin 1.000 habis. Sekarang aja dari habis Idul Adha kita beli bibit, ngisi di sana 250 sama jualan di sini mungkin 350 ekor udah keluar. Kalau saya ya harapan buat Dipasco, mudah-mudahan perusahaan yang saya rintis dari nol ini bisa bermanfaat buat banyak orang. Buat jadi motivasi buat generasi muda yang pengen beternak. Jadi intinya beternak itu jangan ngelihat dulu nominal. Mau dulu, sayangi dulu sapinya. Kita kerja keras, pantang menyerah lah gitu. Pasti suatu saat yang namanya kita mau berikhtiar, mau berusaha, rezeki itu pasti ada. Kalau kita nilai nominal di peternakan itu salah. Kadang-kadang kita ngitung dulu untung ini, itu. Padahal ruginya juga ada gitu kan. Jadi intinya harapan saya peternakan ini bisa bermanfaat lah buat pemacu generasi muda gitu kan. Jadi beternak itu nggak perlu dengan modal besar gitu kan. 1, dia jujur. Ya jujurnya ke diri sendiri aja lah, nggak usah ke orang gitu kan. Jujur ke diri sendiri, kita mau buka usaha dengan peternakan, terus ada kemauan gitu kan, rasa sayang ke hewan, dia ulet, kerja keras, insya Allah akan berhasil. Ya, dengan kita niat mau beternak yang benar, walaupun kita pelihara punya orang pun, alhamdulillah kita tetap hidup. Sampai sekarang saya nggak pakai modal, kepercayaan tetap ada gitu, selama kita bisa ngejaga kepercayaan orang itu. Untuk di Dipasco ya, insya Allah kami di sini buka usaha bukan untuk sendiri ya ibaratnya. Jadi orang yang pengen belajar di sini boleh, mau juga invest di sini. Nanti kita rinciannya kasih tahu gitu, mau gaduhan, mau sistem invest di sini kita terbuka gitu untuk belajar beternak. Insya Allah untuk kurban pun kita udah buka, ada beberapa orang yang udah ngasih DP ya untuk beli sapi kurban 2022 dengan setidaknya pasti ada harga promosi ya kalau kita beli lebih awal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Halo Bos, the best.